Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tara Juang, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Baik, melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi ini adalah bagian kedua dari video yang saya buat sebelumnya. Yang kemudian pembahasan yang saya angkat dari video sebelumnya dengan video yang saya buat sekarang adalah menanggapi soal rencana pelaksanaan Rakernas yang akan dilaksanakan oleh LDII pada tanggal 7 November 2023 yang akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, dari video sebelumnya saya sudah menyinggung juga bahwa rencana pelaksanaan Rakernas yang akan dilaksanakan oleh LDII itu kemudian menimbulkan reaksi atau pandangan dari beberapa ormas. Kalau misalnya dari apa yang akan saya perdengarkan ini munculnya dari Jawa Barat, beberapa gabungan ormas yang ada di Jawa Barat itu kemudian memberikan pernyataan sikap ya, terkait pelaksanaan atau rencana pelaksanaan Rakernas LDII. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa LDII dari beberapa video saya sebelumnya juga yang banyak membahas soal kesesatan LDII, bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai pelaksanaan Rakernas LDII, kita selalu menyuarakan soal beberapa bukti kesesatan LDII dari beberapa narasumber, dari beberapa referensi yang kita dapatkan, baik itu dalam bentuk rilisan berita ataupun dari beberapa informasi yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita yang sudah keluar dari LDII kemudian speak up, memberikan pernyataan, kemudian bicara di sosial media terutama di YouTube. Nah, begitu juga dengan apa yang akan saya perdengarkan ke sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini berlangsung di DPW di Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Saudara-saudara kita beberapa gabungan ormas itu kemudian melakukan silaturahmi kepada Majelis Ulama Indonesia, meminta keterangan, meminta pandangan soal bagaimana sih LDII di Jawa Barat ini. Ternyata kesimpulan yang mereka dapatkan dari pertemuan itu membuktikan bahwa LDII memang secara gerakan dan kemudian pemikiran itu menyesatkan ya, atau menyimpanlah pemikiran mereka soal memahami Islam. Baik, saya perdengarkan dulu ke sahabat-sahabat sekalian bunyi pernyataan dari gabungan ormas yang ada di Jawa Barat. Kemudian kami seluruh ormas Jawa Barat juga meminta kepada MUI pusat agar segera memberikan fatwa bahwa LDII adalah aliran sesat, sehingga semua ormas Islam secara nasional akan bergerak lebih leluasa, karena fatwa itulah yang kami tunggu, dan atas dasar fatwa itulah maka kemudian kami melakukan sebuah gerakan-gerakan yang tentunya bersinergi dengan MUI di semua level untuk melakukan pemberantasan aliran sesat apapun bentuknya, apalagi memang LDII itu nanti kelak kalau MUI pusat sudah memfatwakan bahwa itu adalah aliran sesat, maka kami akan lebih leluasa untuk bergerak bersinergi dengan komponen-komponen Islam lainnya. Itu saja dari kami perwakilan Ormas Islam Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan dari saudara-saudara kita di Jawa Barat yang memberikan pandangan tegas soal LDII itu sendiri. Harapan mereka sih mirip sama lah dengan apa yang kita perjuangkan dari awal-awal saya buat video tentang kesesatan LDII sampai di video kali ini, bahwa kita sebenarnya berharap Majelis Ulama Indonesia sebagai instansi terkait yang kemudian memiliki wewenang untuk bicara soal organisasi, ormas, paham, aliran yang kemudian dianggap sesat itu kemudian diberikan fatwa. Agar apa? Agar itu bisa menjadi bentuk legitimasi, memperkuat juga saudara-saudara kita yang ada di beberapa ormas ini bergerak memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kalau tidak seperti itu, maka
yang terjadi mereka akan tetap melakukan doktrin takfiri, doktrin soal Islam yang kaku, kemudian tekstual dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita hindari. Sebagaimana dengan rencana pelaksanaan Rakernas LDII, tentu dari Rakernas LDII ini akan melahirkan gagasan baru di tubuh organisasi LDII terkait gaya gerakan mereka setelah banyaknya peristiwa yang terjadi. Misal di beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah 2 atau 1 bulan yang lalu itu sempat terjadi pencabutan baiat besar-besaran dari jamaah LDII yang kemudian mengambil keputusan untuk keluar, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Ada ratusan mungkin ribuan saudara-saudara kita dari mantan LDII ini melakukan cabut baiat, baik ini yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, tentu hal-hal seperti itu akan menjadi salah satu pembahasan dari Rakernas LDII. Karena kita tahu sendiri dalam skop lembaga ketika melaksanakan sebuah Rakernas seperti ini mesti ada pembahasan-pembahasan inti, isi dapurnya mereka yang akan dibahas pada kegiatan itu. Nah, tentu ini ke depan ketika misalnya LDII telah menjadi sorotan dari banyak pihak, misal dari NU, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas lain, itu pasti mereka akan merubah gayanya, merubah gaya gerakannya, merubah gaya berpenampilan dan lain sebagainya. Kalau untuk berpenampilan sih mereka itu mirip dengan NU, mirip dengan Muhammadiyah, mirip dengan ormas-ormas lain, tapi yang membedakan adalah mereka punya pemahaman sendiri soal pandangan agama, soal misalnya kayak bersuci, memahami Islam secara kaku dan lain sebagainya, itu mereka terpisah pada soal itu. Kalau hal-hal yang lain misalnya dari segi kultur, dari segi budaya dan lain sebagainya, mereka pasti akan masih melebur karena itu bukan menjadi soal bagi mereka. Tapi kalau kita bicara soal najis, maka mereka punya pandangan sendiri. Kita bicara soal murtad, mereka punya pandangan sendiri. Kita bicara soal kafir dan lain sebagainya, mereka punya pandangan sendiri. Nah, itu yang kemudian dianggap keliru pemahaman mereka memahami agama. Nah, baik, itulah informasi yang kemudian saya sajikan di video kali ini, sahabat-sahabat sekalian. Kita berharap bahwa semoga Rakernas yang akan dilaksanakan pada hari ini, jadi saya buat video ini pada tanggal 7 November 2023, bertepatan dengan pelaksanaan Rakernas LDII. Kita berharap pemerintah kemudian tidak menghadiri kegiatan itu supaya tidak menjadi bentuk legitimasi untuk LDII semakin membesarkan dirinya, semakin membranding dirinya. Termasuk sih di beberapa waktu yang lalu yang saya perhatikan, kunjungan pimpinan pusat LDII itu hadir di ruangan atau di kantor Prabowo Subianto sebagai menteri. Itu sebenarnya secara tidak langsung brandingannya LDII semakin kuat. Kenapa? Karena dia hadir dan bertemu dengan menteri. Itu salah satu bentuk penguatan mereka, sehingga kita agak susah. Seolah-olah mereka di backup oleh pemerintah, seolah-olah mereka di backup oleh menteri dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi sumber informasi baru, edukasi, dan kemudian bisa diambil hal-hal yang dianggap positif. Kalau video ini dianggap positif, silakan di-share ke saudara-saudara kita yang lain. Dan silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar, apapun yang kalian, pandangan kalian soal LDII dan kemudian rencana pelaksanaan Rakernas LDII, silakan berkomentar, kita diskusi di sana. Saya pikir itu, sahabat-sahabat sekalian, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.